Tapi seperti yang kita tahu, jokes yang ada di Gintama seringnya adalah jokes region atau orang sering menyebutnya jokes region lock. Berdasarkan kebiasaan Kazuya, Kazuya akan menghayalkan hal-hal aneh yang akan dilakukan Shizuru bersama laki-laki yang pergi dengannya. Anime of the Year Crunchyroll Solo Leveling. Halo semuanya, Aruru Onigiri di sini di berita seputar otaku. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kita udah memasuki musim baru. Anime-anime baru udah mulai bermunculan dan anime musim lalu udah ada yang tamat. Ngomong-ngomong anime baru di musim ini, salah satu spin-off dari anime kesukaanku baru aja rilis episode satunya, yaitu Sanen Zigumi Ginpachi Sensei, anime spin-off dari Gintama. Ya, anime yang udah berkali-kali dikatain tamat tapi selalu nggak jadi. Sekarang mereka malah merilis cerita sampingan dari Gintama. Sanen Zigumi Ginpachi Sensei menceritakan karakter-karakter dari anime Gintama menjadi anak sekolahan dan Gintoki menjadi gurunya. Itulah kenapa di bagian judulnya tertulis Ginpachi Sensei. Sebenarnya kalau kita ingat, kita udah sering melihat sedikit dari anime Ginpachi Sensei ini. Biasanya ditampilkan di akhir episode Gintama sebagai anime pendek. Namun sekarang Ginpachi Sensei ini dijadikan anime tersendiri dengan durasi seperti anime umumnya. Anime ini tetap membawakan komedi khas Gintama seperti sindiran, parodi, dan lainnya. Bahkan di episode pertama kita udah disajikan dengan parodi dan sindirannya. Contohnya ketika Gintoki menyebut Gintama New Evolution, merujuk ke alur cerita yang berubah total dari Dragon Ball ketika diadaptasi menjadi live action dengan judul Dragon Ball Evolution. Dan ya, hasil adaptasi ini jelek. Secara Gintoki ingin mengatakan jangan sampai anime Ginpachi Sensei ini menjadi seperti Dragon Ball Evolution yang gagal. Secara Ginpachi Sensei juga merubah latar ceritanya dari samurai menjadi anak sekolahan. Tapi seperti yang kita tahu, jokes yang ada di Gintama seringnya adalah jokes region atau orang sering menyebutnya jokes region lock. Karena banyak jokes yang cuma dimengerti orang Jepang atau orang-orang yang mengikuti Jepang, sehingga orang-orang yang nggak ngerti konteks nggak akan nangkep lucunya Gintama di mana. Contohnya aja ketika Gintoki ngomong ini, lalu ditanggapi oleh Shinpachi yang ini. Ini itu merujuk ke Tetsuya Takeda yang berperan sebagai Kinpachi Sensei dari drama Jepang yang berjudul Sanen Bigumi Kinpachi Sensei. Judulnya itu mirip kan? Karena Sanen Zigumi Ginpachi Sensei ini adalah parodi dari Sanen Bigumi Kinpachi Sensei, drama televisi Jepang yang tayang dari tahun 1979 hingga 2011. Nah, jokes seperti ini yang kalau nggak tahu konteksnya susah dapat lucunya. Aku sendiri nggak ketawa di bagian ini karena nggak tahu konteks. Setelah aku cari tahu, baru dah nggak ketawa juga. Karena aku nggak tahu apa yang diucapin Kinpachi Sensei yang dipelesetin oleh Gintoki. Anime Sanen Zigumi Ginpachi Sensei bisa kalian tonton di B-Station. Berita berikutnya itu datang dari manga yang karakternya itu ditunggu-tunggu untuk pacaran, tapi malah nggak pacaran-pacaran, yaitu Kanokari, yang dimana Reiji Miyajima selaku autor dari Kanokari mengatakan di media sosialnya kalau karakter dalam manga Kanokari tidak bergerak sesuai keinginannya. Maksud berkatanya ini apa? Dari yang aku baca dari forum dan grup, maksudnya adalah karakter dalam manga ini memiliki kehendaknya sendiri mau seperti apa. Nah, keinginan para karakternya ini, si autor tahu dari menafsirkan sifat karakternya yang udah dibentuk dari awal cerita. Contohnya, si Kazuya memiliki sifat seperti ini. Di situasi ini, dia akan melakukan ini karena dia memiliki sifat ini. Kayaknya terlalu ambigu kalau aku pakai kata ini. Jadi aku coba nggak pakai perumpamaan ini. Kazuya memiliki kebiasaan berkhayal yang tidak-tidak. Ketika dia tahu kalau Shizuru sedang pergi dengan laki-laki lain selain dirinya, berdasarkan kebiasaan Kazuya akan menghayalkan hal-hal aneh yang akan dilakukan Shizuru bersama laki-laki yang pergi dengannya. Tapi ini masih bias juga sih. Penafsiran yang ingin dilakukan suatu karakter tetap dilakukan oleh autor. Penafsirannya akan bergantung bagaimana autor memandang karakternya. Jadi kalau dibilang kendali karakter ada pada dirinya sendiri, itu nggak sepenuhnya benar. Karena masih ada campur tangan autor dalam menafsirkan keinginan karakter. Contohnya aja tadi kalau aku menafsirkan Kazuya ya seperti itu tadi. Tapi kalau autor bisa saja lain gitu penafsirannya.
Tapi aku nggak tahu juga sih karena aku ya bukan orang ahli dalam pembuatan cerita atau pembuatan karakter. Jadi bisa saja salah. Menurut kalian sendiri gimana? Nah, postingan ini sebenarnya adalah tanggapan dari kritikan para penggemarnya yang membandingkan Kanokari dengan Dragon Ball. Kenapa keduanya ini dibandingkan padahal udah beda genre? Karena manga Kanokari saat ini telah mencapai volume ke-42, sama dengan volume dari manga Dragon Ball. Para penggemar mengkritik perkembangan manga Kanokari yang sangat lambat, bahkan udah sampai 42 volume. Padahal di Dragon Ball aja karakternya itu udah pada nikah dan punya anak dengan jumlah volume seperti itu. Juga mengingat sangat jarang manga romance memiliki jumlah volume yang banyak. Kita ambil contoh aja My Dress Up Darling yang baru tamat, jumlah volumenya cuma 15. Lalu ada Wotakoi tamat dengan 11 volume. Ada juga Komi-san yang tamat di volume 37 dan Kimi ni Todoke tamat dengan jumlah 30 volume. Menurut kalian sendiri gimana tentang Kanokari ini? Aku sendiri nggak mengikuti mangganya dan katanya di Jepang Kanokari masih sangat populer. Bahkan animenya masih lanjut dan season 5-nya udah dikonfirmasi juga. Padahal rating animenya dari season 1 sampai season 4 konsisten di angka 6, berapa gitu. Tapi kayaknya rating nggak terlalu berpengaruh dah. Mungkin saja merchandise dan Blu-ray-nya sangat laku sehingga komite produksi masih mau mengadaptasi Kanokari. Berikutnya berita yang berkaitan dengan Anime of the Year Crunchyroll Solo Leveling. Netmarble Neo baru aja merilis gameplay dari game Solo Leveling Rise Over Drive. Sebelumnya Solo Leveling itu juga sudah punya game dengan judul Solo Leveling Arise. Kata produser developernya Kim Gwang-hon, seri Overdrive ini adalah seri yang terpisah dari seri sebelumnya, memiliki cerita dan perkembangannya sendiri. Berbeda dengan versi sebelumnya yang Arise doang yang rilis di mobile, Solo Leveling Arise Overdrive cuma akan rilis untuk PC lewat Steam dan Xbox Series X dan S. Game ini juga gak gratis, tapi berbayar dengan harga 449.000 dan udah bisa pre-versus di Steam. Karena ini termasuk game premium berbayar untuk main, gak ada gacha di dalamnya. Menurut kalian sendiri gimana setelah menonton gameplaynya? Apakah kalian tertarik untuk beli dan memainkan game Solo Leveling ini? Game dari judul Anime of the Year Crunchyroll Solo Leveling. Oke kawan, sampai di sini aja berita mingguannya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan pada informasi yang kusampaikan, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.